Analisis bagian ketiga, yaitu bagian akhir dari novel 1984 karya George Orwell. Pengkhianatan, penyiksaan, dan kejatuhan harapan. Bagian ketiga dari novel 1984 karya George Orwell adalah puncak dari perjalanan emosional dan filosofis Winston Smith. Jika bagian pertama memperkenalkan dunia totaliter Oseania dan bagian kedua menyoroti perlawanan Winston melalui cinta dan harapan, maka bagian ketiga menghancurkan semua harapan itu dengan brutal. Orwell mengungkapkan realitas mengerikan tentang kekuatan absolut, pengkhianatan, dan kehancuran manusia di bawah rezim otoriter. Melalui penyiksaan fisik dan mental, Orwell menunjukkan bagaimana sistem totaliter menghancurkan individu, bukan hanya tubuh mereka, tetapi juga semangat, pikiran, dan keyakinan mereka. Pembahasan pertama, penangkapan dan pengkhianatan. Akhir kebebasan. Bagian ketiga dimulai dengan Winston dan Julia yang ditangkap oleh polisi pemikiran, Thought Police. Ternyata, tempat persembunyian mereka di atas toko milik Mr. Charrington adalah jebakan yang telah direncanakan oleh partai. Mr. Charrington, yang sebelumnya tampak sebagai seorang pedagang tua yang ramah, sebenarnya adalah agen partai. Pengkhianatan ini menandai awal kehancuran Winston, karena tempat yang dia anggap sebagai ruang aman ternyata merupakan bagian dari pengawasan partai yang lebih besar. Penangkapan ini adalah simbol dari kekuasaan absolut partai yang tidak memberikan celah bagi perlawanan atau kebebasan. Winston menyadari bahwa bahkan hubungan pribadinya dengan Julia tidak mampu melindunginya dari cengkraman Big Brother. Pembahasan kedua, penyiksaan di Kementerian Cinta, menghancurkan tubuh dan pikiran. Setelah penangkapannya, Winston dibawa ke Kementerian Cinta, tempat di mana penyiksaan fisik dan mental dilakukan untuk memastikan loyalitas penuh kepada partai. Penyiksaan ini bukan hanya untuk menghukum Winston, tetapi untuk merehabilitasi pikirannya agar sepenuhnya tunduk kepada Big Brother. Orwell menggambarkan proses ini dengan detail yang mengerikan, menyoroti berbagai metode yang digunakan oleh rezim totaliter untuk mengontrol individu. Di bawah pengawasan O'Brien, Winston mengalami penyiksaan brutal. O'Brien, yang sebelumnya dianggap sebagai sekutu dalam perlawanan, ternyata adalah agen setiap partai. Dalam serangkaian dialog intens, O'Brien menjelaskan filosofi partai bahwa tujuan kekuasaan adalah kekuasaan itu sendiri. Dia mengatakan, kekuasaan bukanlah sarana, ia adalah tujuan. Orang tidak mendirikan kediktatoran untuk melindungi revolusi. Mereka membuat revolusi untuk mendirikan kediktatoran. Melalui kata-kata ini, Orwell mengungkapkan inti dari sistem totaliter. Kekuasaan mutlak tidak membutuhkan pembenaran, hanya kelanggengan. Pembahasan ketiga, manipulasi pikiran, memaksa Winston menerima kebohongan. Salah satu elemen paling mencolok dalam bagian ini adalah bagaimana partai menggunakan logika yang membingungkan untuk menghancurkan pikiran Winston. Salah satu adegan terkenal adalah saat O'Brien memaksa Winston untuk menerima bahwa 2 tambah 2 sama dengan 5. Sebuah simbol dari kemampuan partai untuk memaksa individu percaya pada kebohongan yang jelas. Penyiksaan mental ini dirancang untuk mematahkan semangat pemberontakan Winston. Tidak cukup bagi partai untuk mendapatkan ketaatan fisik. Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada pikiran independen yang tersisa. Dalam proses ini, Winston mulai kehilangan pegangan pada realitas dan kebenaran. Pembahasan keempat, Ruang 101, ketakutan terbesar Winston.
Puncak dari penyiksaan Winston terjadi di ruang 101, tempat di mana seseorang dihadapkan pada ketakutan terburuknya. Untuk Winston, ini adalah rasa takut akan tikus. O'Brien menggunakan tikus sebagai alat penyiksaan untuk memaksa Winston mengkhianati Julia. Dalam momen ketakutan yang luar biasa, Winston berteriak, "Lakukan pada Julia, jangan padaku." Pengkhianatan ini menandai kehancuran total Winston sebagai individu. Cinta dan loyalitasnya kepada Julia, yang sebelumnya menjadi simbol perlawanan, dihancurkan oleh ketakutannya. Orwell menunjukkan bahwa di bawah tekanan ekstrim, bahwa emosi manusia yang paling kuat sekalipun dapat dihancurkan. Pembahasan kelima, kehancuran total. Winston yang baru. Setelah melalui serangkaian penyiksaan dan manipulasi, Winston dilepaskan kembali ke masyarakat Oceania. Namun, dia bukan lagi Winston yang sama. Dia sekarang adalah individu yang sepenuhnya tunduk kepada partai, kehilangan semua hasrat untuk melawan. Bagian akhir novel menunjukkan Winston duduk di sebuah kafe, mengingat masa lalunya dengan Julia yang sekarang menjadi orang asing baginya. Dalam momen penutup yang memilukan, Winston menerima kekuasaan Big Brother sepenuhnya. Kata-kata terakhir dalam novel mencerminkan kehancuran total Winston. Dia mencintai Big Brother. Pernyataan ini adalah simbol dari kemenangan mutlak atas partai. Kemenangan mutlak partai atas manusia. Winston yang sebelumnya berjuang untuk kebebasan dan kebenaran, sekarang menjadi bagian dari sistem yang dia benci. Pembahasan keenam, pesan Orwell tentang totalitarianisme. Bagian ketiga novel 1984 adalah peringatan keras tentang bahaya kekuasaan absolut. Orwell menunjukkan bahwa sistem totaliter tidak hanya menghancurkan tubuh, tetapi juga jiwa manusia. Melalui penyiksaan fisik dan mental yang dialami Winston, Orwell mengungkapkan bagaimana otoritarianisme dapat menghancurkan individu, dapat menghancurkan individualitas, cinta, dan kebebasan berpikir. Melalui nasib Winston, Orwell mengingatkan bahwa ketika kekuasaan tidak dibatasi, ia dapat menciptakan masyarakat yang tidak hanya patuh tetapi juga sepenuhnya menyerah pada kebohongan. Tidak ada ruang untuk perlawanan, tidak ada tempat untuk kebenaran, dan tidak ada harapan untuk kebebasan. Kesimpulannya, kejatuhan Winston sebagai refleksi kekuasaan absolut. Bagian ketiga dari novel 1984 adalah klimaks dari perjalanan Winston, di mana semua harapan untuk kebebasan dan perlawanan dihancurkan oleh kekuatan mutlak partai. Melalui pengkhianatan, penyiksaan, dan manipulasi, Orwell menggambarkan bagaimana sistem totaliter menciptakan masyarakat yang sepenuhnya terkendali. Winston, yang pernah menjadi simbol harapan, menjadi contoh kehancuran manusia di bawah tekanan kekuasaan. Novel ini berakhir dengan nada yang kelam, mengingatkan kita akan pentingnya melindungi kebebasan individu dan kebenaran. Tanpa itu, seperti yang ditunjukkan dalam nasib Winston, manusia menjadi tidak lebih dari alat bagi kekuasaan yang tidak berperasaan. Orwell meninggalkan pembaca dengan pertanyaan yang menggugah. Apakah kita cukup kuat untuk melawan tirani ketika kita dihadapkan pada ancaman yang serupa? Terima kasih telah mendengarkan rangkaian novel 1984. Saya Guntur Sulaksono, narator pengisi suara di channel Baca Buku. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Rahayu.